Jungle. Bisa bekerja ketika beban semakin berat, amanah-amanah dari peraturan dari Kementerian mutlak adalah kewenangan daripada kepala desa untuk mengangkat. Nah, di Pasal 49 ayat 2 kami mengusulkan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Bupati Wali Kota berdasarkan usulan kepala desa. Jadi setelah ada penjaringan, ada kandidat jadi diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan menjadi kepala desa. Bayar 1 diterima setiap bulan dan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diterima oleh kabupaten kota ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi tidak dari perimbangan lagi. Kami bisa minta seperti halnya dari DAU-nya mereka adalah untuk mengakomodir ketika teman-teman yang masih ada bengkok, Bapak. Dan ini sudah diakomodir oleh Panja di DPR RI kemarin. Tambahan tunjangan ada penjelasan di undang-undang ini bahwa tambahan tunjangan dimaksud ini adalah bengkok ataupun nama yang lainnya yang dikelola dengan sesuai dengan kearifan lokal. Dikalikan 75.000 desa, ya, berarti kurang lebih berapa Pak per bulan yang harus dikeluarkan negara? 1,5 triliun. Ya. Ini harus Bapak pikirkan betul. Nah, hutang negara kita saat ini sudah mencapai 7.000 triliun. Ini betapa pusingnya Bu Menkyu, ya, menata ini. Maka separuh-separuh. Sekarang yang namanya OS pun mulai dikurangi, Pak. Diarahkan ke swasta. Tapi sebagai sebuah usulan apakah tidak boleh, Pak? Boleh, ya kan? Perlu kita perjuangkan, ya kan? Artinya betul, sekarang bagaimana mengelola nanti uang dikit dan banyak itu tergantung kita, toh, mengelola. Ya. Minimal di dalam pasal ini nanti ada penghasilan minimal sebagai jabaran dari PP 11 2019. Ya, mulai dari pasal 81 sampai 100 itu, gitu. Ini penghasilan minimal itu berapa? Sekarang ini kan minimalnya 2,4 kepala desa, 2 juta untuk perangkat, ya kan? Itu pun masih ada yang tidak bisa memenuhi minimal, ya. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Nah, ini terus kemudian, nah ini sebenarnya kita betul ini bukan hanya menyangkut masalah nomenklatur, ya, definisi gaji, penghasilan tetap, upah, itu ada masing-masing itu penggunaannya, ya. Artinya maka perjuangannya ini betul-betul harus kompak antara kepala desa dan perangkat, ya, harus kompak. Jadi ketika kita sedang berjuang bagaimana supaya kepala desa itu menjadi suatu bagian dari ASN, ya, ini belum berhasil, perjuangan kita dorong melalui tunjangan, ya, kita kerjasama, ada jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang 4% ditanggung oleh DP Pemda, 1% oleh desa, iya kan? Dan sebenarnya kan upaya-upaya, Pak, kita terus berproses, ya, sembari kita tetap berjuang terus bagaimana ini supaya bisa masuk ke dalam kelompok ini, ya. Nah, ini saya kira perjuangan kita bertahap, berproses, tetapi saya yakin Bapak dan Ibu bahwa ini akan ada kemajuan. Pertama, dari sisi undang-undang kita sudah ada kemajuan. Dulu tidak ada namanya dana desa, sekarang sudah ada dana desa, ya kan? Kemudian sebelum Undang-Undang 6, kita sebelum ada PP 72 2005,
kita tidak pernah mengenal adanya ADD. Setelah PP 72 kita mengenal, PP 76 belum mengenal. Ketika PP 72 2005 kita mengenal ADD. Ini bertahap, Pak. Nah, ini konsistensi ini perlu kita jaga, ya. Dan kita harus bisa membedakan mana yang sifatnya kasuistis, ya. Terus kemudian dulu setiap pergantian kepala desa langsung ganti semua perangkatnya. Iya, betul. Sekarang sudah mulai berwarna. Ada yang masih ada yang begitu, ada. Tapi sudah tidak semua. Gitu. Ini kemajuan yang kita raih. Nah, sekarang mau ditingkatkan lagi, ya kan? Tingkatkan lagi bahwa yang berhentikan dan mengangkat dari bupati wali kota. Artinya ini terus bertahap, ya. Jadi akan bisa kita kritisi, ya, kebersamaan. Ini kan bukan kitab suci kan, ya. Bisa kita berikan masukan yang terbaik untuk kita semua kan, ya. Karena dalam praktek itu tidak seperti yang tertulis di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang betul ada konsultasi kepada camat, tapi kenyataannya kan banyak kepala desa nabrak juga. Ya. Betul. Mengapa kok nabrak? Lah saya punya tanggungan ya Pak, tim sukses ya Pak. Nah, itu. Tim sukses saya mau kemanakan Pak. Nah begitu kan? Iya, betul. Nah ini kan harus dicari, jangan sampai nanti dalam pembahasan undang-undang di DPR berantem sendiri antara perangkat dan kepala. Ini antar kepala desa dan kepala desa juga masih pro dan kontra loh Pak, 9 tahun itu. Belum bulat ini Pak. Ini yang kita jaga betul. Belum lagi begitu, sudah ada orang MK kan Pak sekarang. Di MK kan itu Pak. Bukan yang 9 tahun, yang 6 tahun. Oh iya. Di MK. Ya. Presiden hanya 5 tahun. Katanya. Iya, iya. Ya kan Pak? Iya. Presiden hanya 5 tahun. Terus kemudian gubernur, bupati hanya 5 tahun. Kepala desa 6 tahun. MK oleh dia Pak. Jangan sampai ini muncul Pak. Iya. Ekses-ekses seperti ini. Kita mengharapkan bulan, yang dapat bukan bulan Pak. Nah ini mari kita jaga bersama gitu loh. Iya. Kita bersama. Jadi saya harapkan BPDI dengan teman-teman abdesi, aksi, ya apapun namanya, ya kompak, kompak, saling support, Pak. Iya. Saling support, ya kita berjuang semua untuk kemajuan desa kita, bukan kemajuan person per person, Iya. gitu. Nah mari ini Pak, kita perjuangkan betul hal ini. Terus kemudian menyangkut masalah apa namanya penghasilan ya, penghasilan. Nah penghasilan ini memang Bapak dan Ibu sebenarnya kita ini sudah luar biasa. Saya waktu itu saya masih ingat, saya masih direktur, saya dipanggil Pak Sekjen waktu itu. Ini apa orang mau diem di depan itu? Iya, 10.000 orang demo di istana, di depan kantor kita. Oh, copot baju. Ini perangkat desa kok copot baju di mana? Iya kan Pak? Gimana ini kepala perangkat desa Pak copot baju ini, kepala desa copot baju ini apa desa itu? Udah, ini apa kau terangkan katanya? Pak, ini sebenarnya ini salah pemahaman. Jadi yang dimaksud dengan penghasilan tetap di situ itu bukan termasuk tanah tongkong. Jadi yang dikhawatirkan waktu itu tanah bengkok itu masuk ke penghasilan tetap, sehingga berkurang penghasilan tetapnya kepala desa. Nah, akhirnya ada istilah tambahan tunjangan itu. Iya. Nah itu, jadi Bapak dan Ibu
kita berproses ini penting, ya kita syukuri tahap demi tahap, kemudian kita waspadai eksesnya. Setiap mengajukan sesuatu ini kita waspadai. Nah, sebentar lagi saya sebenarnya waktu ini jam berapa ya? Ini saya mau ke Kemendes, ya. Ini saya mau dengan Pak Sekjen, ada beberapa hal yang kita koordinasikan di sana. Nah, saya harap apa yang sudah kita lakukan ini betul-betul diseriusi. Ya, jangan sampai hanya misalkan saja puas kita satu kementerian. Jangan, Pak. Ya. Menyangkut uang, ya, ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, ada Kementerian Dalam Negeri. Ya, Pak. Menyalurkan dana desa itu Kementerian Keuangan. Yang mengatur penggunaan Kementerian Desa. Yang mengatur masalah pengelolaan keuangan desa itu di Kementerian Dalam Negeri. Jadi harus betul-betul tim ini solid. Kita saling support. Nah, nanti Bapak dan Ibu, kita ada tim revisi undang-undang, berikan masukan-masukan, ya, support. Nah, dan kalau istilahnya dulu ada di Cina itu ada istilahnya desa mengepung kota. Ya, ini kita betul mengepung semua lembaga. Gitu. Jadi ini perlu kekuatan yang besar, ya, untuk kemajuan desa kita. Ya. Contoh sekarang dana desa kan belum sepenuhnya dikelola desa. Betul. Nah, bagaimana ke depan ini bisa dikelola, diatur, diurus oleh desa? Bagaimana ini? Akhirnya ini perlu kekompakan kita semua. Ya. Dan saya berharap jaga kondusivitas. Karena kita ini aparatur, ya, aparatur disorot betul, ya. Jadi ada Pak, oh, ada kepala desa ditato, Pak. Gimana ya Pak? Wawancara TV saya. Kepala desa ditato, Pak. Gimana itu Pak? Ya sekarang dilihat secara komprehensif, menyeluruh. Kalau itu memang di Kalimantan, di Papua sana sejak lahir pun ditato. Nah, kalau di Jawa silahkan kepada masyarakat komunitasnya menerima enggak kalau kepala desanya tatonan? Kan begitu Pak. Iya kan? Kita tidak mengatur mungkin secara detail, nggak mungkin lah aturan-aturan begitu. Iya dong. Silakan saja. Kita kadang-kadang hanya melihat casing. Iya dong. Begitu dilihat orangnya tatuan dikira orang nakal, belum tentu Pak. Orang yang polos mah kalian nakal, lebih nakal Pak. Nah itu seperti itu, hanya canda saja Pak. Ya seperti itu Bapak dan Ibu. Ya saya harapkan dan saya berharap pertemuan ini berlanjut lewat WA. Ya, lewat WA ini saya terima karena saya sudah ditunggu Pak Stafsus. Ya di saya bentar lagi saya mau berangkat ke Kemendes. Saya hanya berharap saja Bapak dan Ibu, salam untuk teman-teman Pak Ariel, semoga lekas Bu. Terus kemudian Bapak dan Ibu semua terus dipantau. Ada apa, perkembangan apa, laporkan. Ya, mari kita sharing bersama untuk kemajuan desa. Dan ini penting banget, penting. Ini momen Bapak itu buat kita semua untuk melakukan perubahan dan sebagainya ya 5 tahun sekali itu kan. Iya. Kalau udah 5 tahun nggak tahu kan? Lupa gitu kan. Nah mari Bapak silakan. Saya kira itu Pak G yang bisa saya sampaikan karena waktu saya Pak G. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak menunggu. Tahu sendiri Jakarta Pak. Dari Jakarta Utara ke sini ini, waduh kayak betul-betul bukan jauhnya Pak, macetnya di Jakarta ini luar biasa. Ya, tapi ya kita syukuri kita masih bisa dipertemukan dan saya berharap
ini ada pertemuan selanjutnya, dan untuk dalam jangka waktu dekat ini lewat WA. Saya demikian Pak G yang saya bisa sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadu untuk hajat kita semua. Matur nuwun. Mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak tahan dulu, diminum dulu. Saya langsung rapat dengan. Terima kasih Bapak. Matur nuwun nggih, Pak. Terima kasih ya. Sebentar. Mana kita foto? Ya kita.